Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Ijatulasana dengan NPM 182151009. Di sini saya akan menyeminarkan artikel yang berjudul Kemampuan Penalaran Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar Peserta Didik pada Materi Peluang. Nah, di sini untuk mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil MPD. Nah, apa saja sih yang akan kita ketahui dalam isi artikel ini? Yang pertama yaitu mengenai kemampuan penalaran matematis, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga keterkaitan antara kemampuan penalaran matematis dan gaya belajar. Yang pertama yaitu kemampuan penalaran matematis. Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang pendidikan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadikan matematika sebagai ilmu yang wajib dipelajari, dipahami, dan dikuasai oleh peserta didik. Pada dasarnya, seseorang dituntut untuk belajar matematika agar mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Karena matematika merupakan ilmu yang sangat penting yang banyak diterapkan dan diaplikasikan dalam bidang ilmu lain, sehingga matematika menjadi ilmu yang harus dikuasai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti seringkali dihadapkan dengan permasalahan. Dalam upaya memecahkan masalah tersebut, diperlukan penggunaan penalaran matematis dalam proses penarikan kesimpulan atas masalah yang dihadapi. Penarikan kesimpulan dan proses membuat suatu pernyataan baru yang benar haruslah didasarkan pada beberapa pernyataan yang sebenarnya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Dalam proses benalar matematika ini, peserta didik harus beralasan yang logis dalam setiap penarikan kesimpulan dan membuat pernyataan baru. Sehingga keterampilan bernalar matematis peserta didik sangat perlu ditingkatkan dan dilatih melalui belajar matematika. Selanjutnya mengenai definisi kemampuan matematis menurut para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Kusumah dalam Mikrayanti pada tahun 2012 mengartikan penalaran sebagai penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen dan cara berpikir yang merupakan penjelasan dalam upaya memperlihatkan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang diakui kebenarannya dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang berakhir dengan sebuah kesimpulan. Berdasarkan asumsi tersebut, penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Penalaran matematika tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program, tetapi juga untuk inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan, di mana inferensi ini suatu proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan dalam suatu proses pembelajaran dan kemampuan bernalar matematis. Penalaran matematis dapat dilakukan peserta didik dengan memahami konsepnya terlebih dahulu dan membuktikan pernyataan kebenarannya dari berbagai informasi untuk kemudian mendapatkan sebuah hasil, yaitu kesimpulan dari pernyataan kebenaran yang telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Yang kedua, definisi kemampuan matematis menurut Karyadinata pada tahun 2012 bahwa penalaran merupakan salah satu aspek dari kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi dalam kurikulum terbaru yang dikategorikan sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai para peserta didik. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, kemampuan penalaran matematis sangat penting untuk berjalannya proses belajar mengajar yang dialami oleh peserta didik, karena guru dapat mengkaji kemampuan penalaran peserta didik dengan mengamati cara peserta didik menyelesaikan masalah matematika. Melalui jawaban yang bervariasi, guru dapat membedakan atau mengklasifikasi jawaban peserta didik untuk diperoleh gambaran kemampuan penalaran matematis peserta didik dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya, sesuai yang telah dijelaskan bahwa penalaran sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik itu akan menghasilkan pengaruh dalam proses pembelajaran yang mereka ikuti, karena peserta didik yang memiliki kemampuan penalaran yang baik akan mudah memahami materi matematika. Selanjutnya, definisi kemampuan matematis menurut Sadik pada tahun 2004
menyatakan bahwa kemampuan penalaran sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam belajar matematika karena pola berpikir yang dikembangkan dalam matematika sangat membutuhkan dan melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Berdasarkan asumsi tersebut, mengingat pentingnya penalaran matematis, maka perlu dilakukan suatu analisa mendalam tentang kemampuan penalaran matematis peserta didik. Analisa ini berupa tingkat penguasaan kemampuan penalaran matematis peserta didik setelah mengikuti suatu pembelajaran, serta ragam kesalahan peserta didik dalam menjawab soal-soal kemampuan penalaran matematis. Hasil analisa ini nantinya akan berguna untuk menyusun suatu strategi atau metode pembelajaran yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada peserta didik. Sehingga diharapkan kemampuan penalaran matematis peserta didik dapat terus meningkat pada saat ini dan di waktu yang akan datang, karena penalaran ini membutuhkan suatu pemikiran yang kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang tadi telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis adalah penalaran tentang objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan sebelumnya. Kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan, membangun gagasan baru sampai pada menyelesaikan masalah-masalah matematika. Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis harus selalu dibiasakan dan dikembangkan dalam setiap pembelajaran matematika. Pembiasaan tersebut harus dimulai dari kekonsistenan guru dalam mengajar, terutama dalam pemberian soal-soal yang non-rutin. Hal itu dikarenakan kemampuan penalaran matematis mempunyai peranan penting dalam pembelajaran untuk menghasilkan suatu pemikiran yang kreatif dan logis. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri penalaran matematis. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi, semua premis harus benar. Adapun ciri-ciri penalaran menurut Adi Surya pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Yang kedua, bersifat analitik. Sifat analitik merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran matematis menurut Sumarmo pada tahun 2005, beberapa kemampuan yang tergolong dalam penalaran matematis diantaranya adalah: yang pertama, menarik kesimpulan logis; yang kedua, memberi penjelasan dengan menggunakan gambar, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada; yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi; yang keempat, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur; yang kelima, mengajukan lawan contoh; yang keenam, mengikuti argumen-argumen logis, memeriksa validitas argumen, membuktikan dan menyusun argumen yang valid; dan yang ketujuh, menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan induksi. Penalaran merupakan tahapan berpikir matematika tingkat tinggi, mencakup kapasitas untuk berpikir secara logis dan sistematis. Sumarmo pada tahun 2013 menyatakan bahwa secara garis besar penalaran matematis dapat digolongkan pada dua jenis, yaitu yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum atau general berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Dalam hal ini telah terjadi proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi khusus yang sudah diketahui menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Karenanya, di dalam matematika, kesimpulan yang didapat dari proses penalaran induktif masih disebut dengan dugaan atau konjektur. Jenis penalaran yang kedua adalah penalaran deduktif.
Deduktif didefinisikan sebagai proses penalaran yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Pada penalaran deduktif, proses penalaran konklusinya diturunkan secara mutlak dari premis-premisnya. Pada deduksi yang valid atau sahih, kesimpulan yang didapat dinyatakan tidak akan pernah salah jika premis-premisnya bernilai benar. Melalui penalaran deduktif dapat menyimpulkan informasi lebih banyak daripada penalaran induktif. Artinya, dari keterangan tertentu dapat ditarik kesimpulan tentang hal-hal lain tanpa perlu memeriksanya secara langsung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada indikator kemampuan penalaran matematis. Menurut Sumarno pada tahun 2006 dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan logis. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan model, sifat-sifat, dan hubungan Yang ketiga, memperkirakan jawaban dan proses solusi. Yang keempat, menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis. Yang kelima, menyusun dan mengkaji konjektur. Yang keenam, merumuskan lawan, mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas argumen. Yang ketujuh, menyusun argumen yang valid. Yang kedelapan, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan menggunakan induksi matematis. Nah, menurut Lestari pada tahun 2015 mengemukakan beberapa indikator penalaran matematis. Yang pertama, mengajukan konjektur atau dugaan yang sifatnya residensi. Yang kedua, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Yang keempat, memeriksa kesohihan suatu alasan. Yang kelima, memberikan alternatif bagi suatu alasan. Yang keenam, menemukan pola pada suatu gejala matematis. Selanjutnya, indikator kemampuan penalaran matematis menurut Wardani. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang keenam, memeriksa kesohihan suatu argumen. Dan yang ketujuh, menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Nah, selanjutnya di sini ada silabus pembelajaran materi peluang. Di sini ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang dilakukan, indikator pencapaian kompetensi yang harus dilalui oleh peserta didik, serta penilaian dan sumber belajar. Di sini indikator pencapaian kompetensi peserta didik dapat dilihat ada 5 poin. Yang pertama, harus menentukan peluang dari suatu percobaan. Yang kedua, menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. Yang ketiga, menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Yang keempat, menentukan peluang teoretik dari suatu kejadian. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, selanjutnya, indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan pada artikel ini yaitu tadi ada menurut Lestari pada tahun 2015. Di sini yang diambil yaitu 5 indikator. Yang pertama, mampu menunjukkan dugaan konjektur. Kemampuan dalam mengajukan dugaan adalah kemampuan peserta didik dalam merumuskan berbagai kemungkinan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, mampu memberikan alasan mengenai jawaban yang diberikan. Nah, yaitu peserta didik mampu memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran. Yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Yang keempat, mampu memeriksa kesohihan suatu argumen, yaitu memiliki kemampuan untuk menyajikan kebenaran suatu pernyataan dengan pedoman pada hasil yang diketahui, mengembangkan argumen matematika untuk membuktikan suatu pernyataan. Dan yang kelima, mampu menemukan pola dari suatu masalah matematika. Mampu menemukan pola dari gejala matematis, yaitu kemampuan untuk menyusun suatu gejala-gejala dari permasalahan matematika sehingga membentuk suatu pola. Nah, untuk selanjutnya,
Di sini ada indikator kemampuan penalaran matematis pada materi peluang. Ya, diketahui ini mampu mengajukan beban konjektur. Ini tadi mengenai indikator penalaran matematis yang digunakan. Yang kedua, kolom yang kedua ini terdapat indikator pencapaian kompetensi yang harus dilalui oleh peserta didik. Yang ketiga di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi dan indikator kemampuan penalaran matematis. Serta di sini ada masing-masing soal ada skor. Nah, setelah tadi kita mengetahui mengenai kemampuan penalaran matematis menurut para ahli, lalu tadi ada ciri-ciri, jenis-jenis penalaran matematis beserta indikator dan pengaplikasiannya dalam soal materi peluang. Selanjutnya yaitu mengenai gaya belajar. Nah, gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tertentu dengan mencari dan mencoba secara aktif sehingga pada akhirnya peserta didik mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar. Informasi dalam pembelajaran dapat disampaikan dengan cara yang berbeda sehingga dapat diserap oleh peserta didik dengan gayanya masing-masing. Gaya belajar peserta didik dapat berbeda-beda tergantung dengan kenyamanan mereka masing-masing. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan bagi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Jadi, peserta didik sangat perlu dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar mereka sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai definisi gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Carl Rim pada tahun 2014 menyatakan bahwa gaya belajar merupakan cara seseorang untuk menyerap, mengatur, dan mengolah bahan informasi atau bahan pelajaran. Berdasarkan asumsi tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki cara tertentu atau karakteristik yang berbeda-beda khususnya dalam cara mereka memperoleh informasi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung yang disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar itu menjadi ciri khas yang dimiliki setiap peserta didik dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Setiap orang memiliki kecenderungan pada satu modalitas. Guru juga memiliki kecenderungan modalitas mengajar yang sama dengan gaya belajarnya. Seorang peserta didik secara harfiah akan mudah menyerap informasi sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, di sini pendapat para ahli yang kedua menurut Fleming dan Niels pada tahun 1992 mengemukakan bahwa gaya belajar merupakan kecenderungan peserta didik untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Berdasarkan asumsi tersebut, gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor ilmiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi, ada hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang, bahkan dengan latihan sekalipun. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilatihkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru tidak dapat diubah. Mengenali gaya belajar sendiri belum tentu membuat peserta didik menjadi lebih pandai. Suatu hal yang harus diketahui bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda-beda. Akan tetapi dengan mengenali gaya belajar, peserta didik akan dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif. Definisi menurut para ahli yang ketiga ada menurut Gunawan pada tahun 2006 mengemukakan bahwa gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Berdasarkan asumsi tersebut, tidak hanya cara yang lebih disukai oleh peserta didik, jikalau guru dalam mendesain proses pembelajaran menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau dengan alat peraga langsung untuk menyampaikan informasi ke peserta didik sesuai dengan materi ajar yang sedang berlangsung, peserta didik hanya diberikan contoh tanpa diberi penjelasan yang terperinci atau bekerja sama dalam menemukan suatu informasi dalam materi pembelajaran. Sehingga desain belajar ini hanya cocok untuk peserta didik dengan melihat
yang memiliki gaya belajar visual. Padahal dalam satu kelas tersebut pastinya banyak peserta didik yang memiliki gaya belajar lainnya, seperti pada peserta didik bergaya belajar dalam mendengar maupun dalam suatu gaya belajar yang kinestetik. Nah, berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara seseorang dalam menyerap informasi, mengatur, mengelola informasi tersebut untuk memecahkan masalah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada kepribadian peserta didik masing-masing. Semua orang memiliki ciri khas atau karakteristiknya sendiri terhadap respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Sehingga peserta didik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi strategi yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Karena dengan hal seperti itu, peserta didik mampu menyerap, mendapatkan informasi materi ajar yang sedang dipelajarinya, dan akan menghasilkan suatu kegiatan belajar yang efektif dan optimal. Nah, di sini ada beberapa tipe gaya belajar menurut De Porter dan Hernacki pada tahun 2019 halaman 116. Di sini gaya belajar digolongkan menjadi 3 gaya belajar, yaitu yang pertama gaya belajar visual, menjelaskan bahwa seorang gaya belajar ini harus melihat dahulu bukti-bukti untuk kemudian dapat mempercayainya. Contohnya melalui ilustrasi gambar, video, dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada gaya belajar auditorial, merupakan gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk dapat memahami dan mempercayainya. Dan yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik, merupakan gaya belajar di mana seseorang tersebut memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, sedangkan tipe gaya belajar menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2006 halaman 181 sampai 182 dapat digolongkan juga menjadi 3 macam. Yang pertama, gaya belajar visual learners, yaitu gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan sebagai cara belajar yang disukainya. Yang kedua, ada auditory learners, yaitu gaya belajar yang memanfaatkan kemampuan pendengarannya sebagai cara belajar yang disukainya. Dan yang ketiga ada tactual learners, yaitu gaya belajar yang harus menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Selanjutnya, mengacu pada teori dan ciri-ciri gaya belajar menurut De Porter dan Hernacki pada tahun 2002, halaman 116 sampai 120, indikator-indikator gaya belajar adalah: yang pertama ada indikator gaya belajar visual, yang kedua ada indikator gaya belajar auditorial, dan yang ketiga indikator gaya belajar kinestetik. Mengetahui gaya belajar merupakan hal yang sangat penting, baik oleh peserta didik itu sendiri maupun bagi guru. Honey dan Mumford dalam Buffon pada tahun 2014, halaman 138 menjelaskan tentang pentingnya individu mengetahui gaya belajarnya masing-masing adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran kita tentang aktivitas belajar mana yang cocok atau tidak cocok dengan gaya belajar kita. Yang kedua, membantu menentukan pilihan yang tepat dari sekian banyak aktivitas, menghindarkan kita dari pengalaman belajar yang tidak tepat. Yang ketiga, individu dengan kemampuan belajar efektif yang kurang dapat melakukan improvisasi. Yang keempat, membantu individu untuk merencanakan tujuan dari belajarnya serta menganalisis tingkat keberhasilan seseorang. Nah, indikator yang digunakan dalam artikel ini yaitu menurut De Porter dan Hernacki pada tahun 2002, halaman 116 sampai 120, indikator-indikator dari masing-masing gaya belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi ada indikator gaya belajar visual. Nah, di sini memuat yang pertama itu ada belajar dengan cara visual, yang kedua mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna, yang ketiga rapi dan teratur, yang keempat tidak terganggu dengan keributan, dan yang kelima sulit menerima instruksi verbal. Nah, sedangkan untuk indikator gaya belajar auditorial yaitu belajar dengan cara mendengar,
yang kedua baik dalam aktivitas lisan, yang ketiga memiliki kepekaan terhadap musik, yang keempat mudah terganggu dengan keributan, yang kelima lemah dalam aktivitas sosial. Dan selanjutnya indikator gaya belajar kinestetik, yang pertama belajar dengan aktivitas fisik, yang kedua peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, yang ketiga berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, yang keempat suka coba-coba dan kurang rapi, yang kelima lemah dalam aktivitas verbal. Nah, di sini ada indikator tes gaya belajar peserta didik. Nah, di sini tadi yang telah disebutkan poinnya, indikatornya gaya belajar visual. Indikatornya apa saja? Nah, ini adalah pertanyaannya. Nanti di subtotal dikali kalau sering. Nah, seperti ini ya. Contoh tabelnya. Ya, yang kedua ini ada gaya belajar auditorial. Ini termasuk indikatornya, kelima indikator dalam gaya belajar auditorial. Ini juga pertanyaannya. Ini juga sama nomor 3, indikator gaya belajar kinestetik. Di sini ada 5 yang termasuk indikator gaya belajar kinestetik. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui mengenai kemampuan penalaran matematis dan juga gaya belajarnya, sekarang poin yang ketiga yaitu mengenai keterkaitan antara kemampuan penalaran matematis dengan gaya belajar. Nah, bagaimana sih keterkaitannya? Kemampuan penalaran merupakan bagian penting dan kunci dari pembelajaran matematika. Jika kemampuan penalaran tidak ditambahkan dan tidak dikembangkan kepada peserta didik, maka bagi peserta didik, matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya. Dalam ruang lingkup matematika, kemampuan menalar peserta didik merupakan salah satu hal penting karena sebelum peserta didik menentukan langkah yang akan dilaksanakan, diharapkan mampu memahami dengan cara menalar soal tersebut dengan cermat dan detail sehingga soal dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, seseorang memiliki kemampuan untuk memahami dan menyerap pelajaran berbeda-beda caranya, yakni ada yang cepat, ada sedang, ada yang pula yang lambat. Hal ini tergantung dengan kecenderungan dan kebiasaan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda pula. Nah, gaya belajar adalah cara di mana peserta didik yang mulai berkonsentrasi, memproses, menyerap, dan mempertahankan informasi baru. Terkait gaya belajar dan penalaran matematis, peserta didik dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik memiliki pengaruh gaya belajar baik secara keseluruhan maupun parsial terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. Keterkaitan ini pula memberikan kontribusi bagi guru untuk menetapkan strategi belajar yang cocok dengan aneka variasi gaya belajar yang dimiliki peserta didik sehingga pencapaian kemampuan penalaran matematis peserta didik dapat meningkat secara lebih baik. Nah, seperti itulah mengenai kemampuan penalaran matematis, gaya belajar, dan keterkaitan antara kemampuan penalaran matematis dan gaya belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.